Halo semua, kami dari kelompok 8, mata kuliah pengantar rekayasa dan desain kelas TT 4509 dari Telkom University. Kami akan menunjukkan inovasi kelompok kami sebagai bentuk implementasi dari poin ke-6 SDGs, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Sebelum kami memulai pemaparan mengenai inovasi yang telah kami buat, kami akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Susilo dengan NIM 11012130028 dari kelas TT 4509. Perkenalkan, nama saya Hasan Mulera Harjasta Brata, NIM 11012104448, kelas TT 4509. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama Sejabat dengan NIM 110120298 dari kelas TT 4509. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rangga Fauzan Afif dengan NIM 11012100328 dan saya dari kelas TT 4509. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nifat Rohman dengan NIM 110120418 dari kelas TT 4509. Adapun alasan kami mengambil poin ke-6 SDGs mengenai air bersih dan sanitasi yang layak, karena sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia, ketersediaan air bersih yang belum merata menjadi isu penting karena mempengaruhi segala aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat. Kemudahan akses terhadap air bersih juga dipercaya sebagai cara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Selain itu, data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan capaian akses air bersih yang layak saat ini di Indonesia mencapai 72,55%. Angka ini masih di bawah target Sustainable Development Goals atau SDGs, yakni sebesar 100%. Kelangkaan air mempengaruhi lebih dari 40% orang, angka yang mengkhawatirkan yang diproyeksikan meningkat seiring suhu. Meskipun 2,1 miliar orang telah meningkatkan sanitasi air sejak tahun 1990, persediaan air minum yang berkurang mempengaruhi setiap benua. Semakin banyak negara yang mengalami tekanan air dan meningkatnya kekeringan dan penggurunan telah memperburuk tren ini. Pada tahun 2050, diproyeksikan bahwa setidaknya 1 dari 4 orang akan mengalami kekurangan air yang berulang. Air minum yang aman dan terjangkau untuk semua pada tahun 2030 mengharuskan kita berinvestasi dalam infrastruktur yang memadai, menyediakan fasilitas sanitasi, dan mendorong kebersihan, melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air sangat penting. Warga Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, terpaksa melakukan aktivitas mandi, cuci, dan kakus atau MCK di Sungai Cilemahabang yang diduga tercemar limbah perusahaan. Kondisi air sungai tercemar itu berwarna hitam dan mengeluarkan bau tidak sedap. Kata salah satu warga, Mas Rikoh, pencemaran di sungai ini sudah relatif parah. Dari informasi sejumlah tetangganya, sungai ini sudah tercemar limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Meski begitu, Mas Rikoh bersama para ibu di desanya mengaku tidak memiliki pilihan lain. Mereka tetap mencuci di tepi sungai yang kini tenar disebut warga dengan istilah sungai hitam karena perubahan warnanya itu. Berdasarkan pantauan antara, bau menyengat tercium dari sungai yang menghitam itu. Diketahui Sungai Cilemahabang berhulu pada Sungai Cikeas, Bogor, dan tergabung pada Kanal Cikarang, Bekasi, laut yang menyatu dengan Sungai Cilengsi hingga akhirnya bermuara di Tarumajaya. Warga lainnya, Sarman, berusia 63 tahun, mengaku awalnya Sungai Cilemahabang memiliki air yang jernih. Bahkan setiap harinya selalu digunakan warga untuk mandi. Namun sejak tercemar, banyak warga yang tidak lagi menggunakannya untuk mandi. Untuk mengatasi permasalahan sanitasi air seperti yang terjadi saat ini, kami menghadirkan inovasi dari filter-filter air yang sudah sering digunakan hingga saat ini, di mana set filter air ini menggunakan bahan filter yang ramah lingkungan dan dilengkapi dengan alat yang mampu mengecek kualitas dari air yang telah disaring secara otomatis dengan bantuan AI. Set filter air ini bekerja dengan memompa air dari sumber air yang perlu disaring dan kemudian masuk ke water filter set yang bahan filternya terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Setelah itu akan dialirkan ke bagian sterilisasi yang akan membunuh kuman maupun mikroba yang membahayakan kesehatan. Lalu air akan siap disimpan pada water reservoir dan digunakan untuk kegunaan sehari-hari. Alat penguji kualitas air akan dipasangkan di dalam water reservoir dan juga pada pipa sebelum water reservoir.
Untuk memudahkan pemantauan, alat penguji kualitas air ini dihubungkan dengan aplikasi yang dapat diakses dengan smartphone maupun personal komputer. Hal ini berguna agar air yang sudah difilter terjamin kualitasnya dan dapat memudahkan untuk melakukan pemeliharaan terhadap set filter air ini. Pada aplikasi yang terhubung dengan alat penguji kualitas airnya, terdapat berbagai fitur, yaitu tes kualitas air, tes otomatis terjadwal yang memungkinkan alat untuk melakukan pengujian kualitas air pada waktu yang telah ditentukan, pemeliharaan otomatis yang memungkinkan alat untuk melakukan pemeliharaan secara otomatis, dan juga riwayat tes kualitas air, di mana aplikasi mampu menampilkan riwayat dari pengujian kualitas air. Dalam tes kualitas air, beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air dapat diuji, yaitu kadar keasaman air atau pH test, kadar oksigen terlarut, dan juga status sterilisasi air. Material yang digunakan sebagai filter air ini bermacam-macam. Namun, kami mengambil beberapa bahan ini agar tetap menggunakan bahan yang mudah didapatkan dan tentunya ramah lingkungan. Bahan-bahan yang digunakan berupa karbon, pasir silika, pasir manganese, antrasit, kerikil atau gravel, dan juga resin penukar ion. Sekian dari kelompok kami, semoga inovasi yang kami canangkan ini dapat terrealisasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Thank you guys.